Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Sejak hasil pemilu 2024 diumumkan pada 20 Maret lalu, Prabowo Subianto berupaya merangkul lawannya di Pilpres. Meski meraih suara terbanyak, koalisi Prabowo Gibran belum aman di Senayan. Kita lihat berdasarkan hasil hitungan sementara, koalisi Prabowo Gibran baru menguasai 280 kursi di DPR, belum mencapai 50%. Dari total 580 kursi yang diperebutkan. Namun jika Partai Nasdem dan PKB bergabung, maka kekuatan Prabowo Gibran akan bertambah menjadi 417 kursi. Sementara itu hanya PDI Perjuangan dan PKS yang hingga kini belum ditemui Prabowo dan menentukan sikap. Di DPR, masing-masing PDIP dan PKS diperkirakan mendapat 110 dan 53 kursi. Dan baru-baru ini Prabowo Subianto mewanti-wanti bagi pihak yang tak ingin bekerja sama untuk jangan ganggu. Lantas untuk siapa pesan itu dan apa maknanya? Kita bahas usai tayangan berikut. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Pernyataan tegas ini disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Rakornas PAN Kamis malam. Prabowo menyindir pihak yang tidak ingin kerjasama politik agar jangan mengganggu dan jadilah penonton yang baik. Calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo merespon, pesan Prabowo juga bisa berlaku buat mereka yang berada dalam koalisi. Ganjar bilang pihak yang diajak kerjasama malah bisa mengganggu dan pihak yang berada di luar justru membantu. Iya, yang bekerja sama aja bisa ganggu loh, saya ingetin loh ya. Jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu. Umpama kita ingin menciptakan pemerintah bersih, tapi korupsi di dalam itu mengganggu. Yang di luar jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik gitu. Dan check and balances akan berjalan. Dan kalau kemudian partai politik katakan tidak ikut di pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan. Masyarakat sipil bisa loh memberikan catatan-catatan kritis. Jadi kita mesti membuka ruang check and balances itu, tapi betul kalau mengganggu itu artinya destruktif, saya setuju, jangan. Menanggapi pernyataan Prabowo, Partai Golkar sebagai mitra di Koalisi Indonesia Maju menyebut bagi yang tidak mau bekerja sama, ruang terbuka di parlemen. Ya kalau kan selalu dalam pemerintahan kan ada yang mendukung pemerintah, ada yang beroposisi. Yang tidak mau ikut namanya oposisi. Ya silakan aja kalau oposisi, ruangnya kan ada di parlemen. Kemudian yang mau ikut, ya ikut dalam koalisi. Sindiran Prabowo soal jangan ganggu tidak spesifik ditujukan pada pihak tertentu. Tetapi menurut pengamat politik dari ISEAS, Made Supriyatma, ucapan Prabowo seolah mengingatkan pada era Orde Baru. Saya mengalami a sense of deja vu ya. Kayaknya balik, saya mengalami 32 tahun pertama hidup saya itu di zaman Orde Baru gitu ya. Diskurs ini, kata-kata ini muncul lagi gitu ya, sehingga saya sendiri mengalami kayaknya kenapa ini sudah hilang beberapa saat, tetapi kenapa ini kembali gitu ya. Saya mendukung bahwa ada oposisi, bagus sekali ada oposisi dan memang tugas kita untuk mengawasi. Pemerintah itu harus accountable. Kalau accountability ini dianggap sebagai sebuah gangguan, lalu di mana demokrasi gitu ya? Sejak hasil pemilu 2024 diumumkan pada 20 Maret lalu, Prabowo Subianto berupaya merangkul lawannya di Pilpres. Meski meraih suara terbanyak, koalisi Prabowo Gibran belum aman di Senayan. Berdasarkan hasil hitungan sementara, koalisi Prabowo Gibran baru menguasai 280 kursi di DPR. Belum mencapai 50% dari total 580 kursi yang diperebutkan. Namun jika Partai Nasdem dan PKB bergabung, maka kekuatan Prabowo Gibran akan bertambah menjadi 417 kursi. Sementara itu hanya PDI Perjuangan dan PKS yang hingga kini belum ditemui Prabowo dan menentukan sikap. Di DPR, masing-masing PDIP dan PKS diperkirakan mendapat 110 dan 53 kursi. Lalu kepada siapa pesan Prabowo sesungguhnya ditujukan? Hingga kini memang belum ada partai yang secara resmi mengumumkan berseberangan dengan pemerintahan mendatang. Hanya saja pada Senin lalu, capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mendeklarasikan dirinya menjadi oposisi.
dan tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Tim Liputan Kompas TV. Kepada siapa dan apa makna pesan jangan mengganggu yang diucapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto? Kita bahas bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan politisi PDI Perjuangan Chiko Hakim. Selamat malam Bang Habib, Mas Chiko. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Habib dulu. Sebenarnya yang disampaikan Pak Prabowo jangan ganggu itu kalau dalam konteks pemerintahan apa sih? Karena kan kalau bilang jangan ganggu ini kan subjektif. Misalnya yang di luar pemerintahan memberikan kritik keras itu dianggapnya mengganggu atau tidak? Gimana Bang Habib? Ya, saya untuk kesekian kalinya perlu menyampaikan itu adalah pernyataan yang terbuka, ya, disampaikan Pak Prabowo dalam konteks kenegarawanan, ya, bahwa kalau kita ikuti redaksinya adalah Indonesia sudah tidak terbendung. Artinya semangat ya dan tekad Pak Prabowo untuk membawa Indonesia maju ke depan sama seperti negarawan-negarawan lainnya sudah sangat bulat. Dan bagi yang tidak ingin bekerja sama dalam konteks state ya, bukan dalam konteks pemerintahan, silahkan nggak ada masalah, tetapi jangan mengganggu. Menurut saya itu tidak pernyataan yang betul-betul normatif. Jadi orang ingin bergabung, berjuang dalam konteks negara ya, dipersilahkan ya. Tidak mau bergabung pun nggak ada masalah ya. Kerjasama itu kan bukan berarti dalam pemerintahan. Bukan berarti hanya berkoalisi di dalam satu pemerintahan. Bukan berarti misalnya mendapatkan menteri atau jabatan menempatkan kadernya di jabatan tertentu. Bukan harus seperti itu. Di luar pemerintahan pun ya, sebagaimana yang dipraktekkan selama ini oleh partai-partai politik di Indonesia, itu termasuk dikategorikan kerjasama. Menyampaikan kritik, ya, menyampaikan masukan, menyampaikan perbedaan pendapat, itu bukanlah gangguan. Ya, itu adalah bagian dari dinamika demokrasi dan itu keniscayaan yang memang ada di alam demokrasi. Pak Prabowo sudah 20 tahun berpartai ya, sudah 20-an tahun lebih berarti ada di alam demokrasi, mendirikan partai yang mana partai kami besar juga karena kritikan, karena masukan dari pihak-pihak yang berbeda pendapat. Nah, kami mengapresiasi dan setuju 100% dengan yang disampaikan tokoh bangsa Pak Ganjar Pranowo barusan disampaikan. Ya. Sangat cerdas ya. Saya pribadi salut dan bangga dengan beliau mengatakan bahwa bisa saja yang mengganggu dari dalam. Itu benar-benar poin yang saya pikir sangat-sangat berarti ya. Bisa saja memang ada orang yang secara lisan mengatakan akan gabung dalam perjuangan ya, mencapai tujuan membebaskan rakyat dari kelaparan. Tapi nggak sejalan di dalam gitu ya. Tetapi justru berkhianat dengan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan tersebut. Misalnya korupsi. Itu benar-benar disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo. Dan yang di luar, ya, yang di luar pemerintahan maksudnya ya, bukan yang tidak bekerja sama, di luar pemerintahan, bisa juga malah justru pihak yang membantu. Membantu apa? Dengan memberikan masukan yang kritis ya. Masukan memberikan informasi dari sisi luar ya, bahwa ada hal-hal yang kurang tepat, ada hal-hal yang kurang maksimal dilakukan oleh pemerintahan. Itu bukan mengganggu, itu membantu. Nah, jadi sebetulnya ini nggak ada masalah. Saya optimis juga nggak akan ada masalah, baik dengan elit-elit lain maupun dengan partai-partai politik termasuk dan terutama PDI Perjuangan. Jadi kalau dari Gerindra bilang ini nggak ada masalah kok. Kalau dari PDIP melihat secara teks dan konteks, apakah ada masalah dengan pernyataan jangan mengganggu atau bisa jadi bias dalam praktik pemerintahan nanti, Mas Chiko? Mas Chiko, tolong di-unmute dulu. Jadi gini, kalau kita mendengarkan penjelasan dari Bung Habibur Rahman, tentu itu tidak menjadi masalah, ya kan? Kalau penjelasannya begitu elaboratif, begitu komprehensif. Namun tentu memang ada menerjemahkan apa yang disampaikan Pak Prabowo ini memang karena kutipannya begitu pendek, ya wajar-wajar saja ada salah paham. Nah, kita akan membahas apabila yang disampaikan nama Pak Prabowo itu bukan seperti yang dimaksud Bung Habibur Rahman, tapi tentunya memang sebenarnya itu yang dimaksud
Pak Prabowo apalah yang disampaikan oleh Bang Habibur Rahman. Tapi masalah adalah kalau kita bicara dalam sebuah sistem demokrasi yang sehat, tidak boleh ada penonton yang pasif, siapapun yang dimaksud sebagai penonton. Saya merasa orang yang berada di luar pemerintahan, partai politik yang berada di luar pemerintahan, baik juga itu menjadi bagian dari parlemen atau di luar parlemen, seperti masyarakat sipil, seperti masyarakat biasa, masyarakat di akar rumput. Saya rasa semua mempunyai channel-channel tersendiri untuk menyampaikan kritik dan pesan dan aspirasi untuk pemerintahan yang berjalan. Nah, ini yang kita harapan kita, bukan itu yang menjadi kata-kata jangan mengganggu. Nah, ini harapan-harapan yang kita sebagai insan demokrasi tentunya ke depan pemerintahan yang akan dibentuk juga tetap menjunjung tinggi nilai demokrasi tersebut. Nah, tetapi kalau kita bicara soal gotong royong, kita bicara soal kerjasama, sesungguhnya tidak berada di dalam pemerintahan pun adalah suatu kerjasama, suatu gotong royong yang artinya sama-sama membangun negeri ini bersama-sama untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan juga checks and balances. Kita selalu mengatakan gitu ya, kalau kita lihat ada orang jahat gitu kan, kita selalu bilang semua orang itu terlahir baik atau semua orang awalnya selalu mempunyai niat baik, betul. Dan apa yang merusak niat baik itu kadang-kadang apa? Lingkungan itu tadi, ya kan? Iman yang lemah, ya kan? Terus gangguan-gangguan, cobaan-cobaan, nah itu. Nah kalau kita bicara lingkungan itu seperti yang disampaikan oleh Pak Ganjar sendiri bahwa kadang-kadang ada di dalam juga akan mengganggu itu selain korupsi, ya kan? Itu jauh dari nilai-nilai perjuangan yang sebenarnya ingin diciptakan. Tapi juga bisa inkompetensi gitu ketika salah memilih menteri misalnya, orang-orang yang kurang kompeten. Jadi harapan kami tentu apa yang disampaikan Pak Prabowo itu juga berlaku ke dalam artian jangan sampai asal meraup koalisi yang begitu besar tanpa betul-betul mencermati siapa-siapa yang berada di dalam, kompetensi-kompetensinya, dan juga rekam jejaknya, integritasnya, dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya, kita harus menjaga demokrasi ini supaya tetap sehat, dan harapan kami tidak boleh ada penonton yang pasif di negeri ini dalam roda pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Agar jangan ada tafsir bahwa penonton yang dimaksud ini adalah dalam konteks pasif menjaga checks and balances. Bang Habib, apa yang dijaminkan? Termasuk juga tadi pengamat dari peneliti ISEAS bilang jangan sampai ada diksi seperti Orde Baru. Jadi pasif, tidak boleh ada kritik seperti yang ditakutkan. Bagaimana untuk membedakan ini, Bang Habib, dalam konteks state maupun good governance? Ya, demokrasi kita memberikan hak kepada pengamat seperti tadi ya Pak Made juga untuk menyampaikan pendapat yang menurut saya juga tidak demokratis. Jadi demokrasi memberikan ruang kepada orang yang tidak demokratis dalam melakukan judgement kepada orang lain. Itu hak. Nanti rakyat yang menilai. Dia tadi katakan kan dejavu. Apanya yang dejavu? Dengan Orde Baru lagi dikaitkan dengan Orde Baru. Partai Gerindra partai yang dibangun susah payah di dalam sistem demokrasi. Kami meraih kursi demi kursi, menambah kursi demi kursi setiap 5 tahun dengan keringat dan darah demokrasi. Kurang lebih begitu ya, karena kami memenangkan hati rakyat. Begitu juga partai-partai politik yang lain. Ya. Lalu kalau kita menilai statement seseorang, ya, tempat paling tepat untuk mengkonfirmasi adalah tempat di mana statement tersebut berasal. Saya adalah juru bicara resmi. Dalam berbagai kesempatan saya sudah sampaikan pernyataan seperti ini. Yang kedua, dalam menilai pernyataan seseorang, kita harus melihat histori, ya, latar belakang sejarah. Apakah itu pernyataan yang baru? Nah, kalau saya, ya, coba teman-teman nanti cek ya. Saya sendiri sering menyaksikan Pak Prabowo sejak beberapa belas tahun terakhir sering sekali menyampaikan pernyataan yang serupa. Sejak 2009, dia baik di forum-forum internal partai kami maupun di arena-arena kampanye. Kita sebagai bangsa bertekad membebaskan rakyat dari kelaparan, ya, mensejahterakan rakyat. Bagi yang tidak mau bergabung dalam barisan perjuangan, silahkan minggir. Kurang lebih kan begitu, pernyataan yang konteksnya adalah untuk memotivasi. Dan ini pernyataan yang biasa saja menurut saya, ya. Kalau ini dikaitkan dengan Orde Baru lalu
apa namanya seolah-olah ada tindakan anti demokrasi, di mana ada sejarah kami Partai Gerindra mempraktekkan apa namanya tindakan-tindakan tersebut. Oke. Kami bisa dapat menjadi partai ketiga terbesar karena proses demokrasi. Dan jaminannya apa? Jaminannya adalah track record kami, ya. Selama kami di luar pemerintahan, kami 5 tahun Pak Jokowi, kami di luar pemerintahan. Kami sampaikan kritikan-kritikan yang membangun, ya. Tetapi kalau ada kebijakan yang baik, kami support. Begitu juga ketika 5 tahun periode kedua Pak Jokowi, kami sebaliknya ada di dalam pemerintahan, ya, kami support. Tetapi ketika ada, ya, kebijakan-kebijakan yang kurang tepat, kami tetap menyampaikan kritik kepada pemerintahan itu sendiri. Coba cek, ya, di 11 komisi DPR, ya, periode 2019 sampai 2024. Saya sendiri di Komisi 3 sering menyampaikan kritikan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Nggak ada yang salah, dan kita ini sudah terbiasa, ya, kita hidup dalam era demokrasi ini, siapapun ya yang ingin keluar dari patsun tersebut, dari sistem tersebut, saya pikir akan berpikir panjang, karena pasti akan mendapatkan judgement, mendapatkan hukuman dari rakyat. Oke, baik, Bang Habib. Saya ke Mas Ciko, seperti Gerindra, PDIP juga kan sudah mafhum di dalam maupun di luar pemerintahan. Pesan jangan ganggu, kalau tadi Bung Habib membantah dengan tegas nggak ada kaitannya sama Orde Baru. PDIP melihatnya juga tidak ada kaitan pesan ini. Dari saya kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Bung Habibur Rahman sebagai juru bicara, ya tentunya ya itu semuanya ideal dan itu normatif. Nah, tetapi tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang begitu singkat, saya rasa agak tidak elok kalau itu terulang lagi ke depannya, karena memang akan menciptakan penerjemahan yang bebas tadi, termasuk dari kelompok masyarakat sipil, dari para pengamat, dan juga dari partai politik lain atau dari masyarakat, baik itu yang berniat baik untuk meluruskan atau memang yang mau mendiskreditkan dan mencari salah-salahnya Pak Prabowo gitu. Di sana aja bahwa ke depannya sebaiknya diksi-diksi yang digunakan juga ada perubahan. Kalau enggak akhirnya Bang Habibur Rahman akan terlalu panjang kan, harus menjelaskan lagi dan penjelasannya sangat masuk akal menurut saya. Nah, tapi pada prinsipnya tadi saya ulangi lagi, kalau bicara soal demokrasi tentunya harapan kita membangun bangsa dan negara ini semuanya bersama-sama, termasuk yang berada dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, masyarakat sipil yang let's say sudah mendeklarasikan untuk beroposisi atau siap untuk selalu mengkritik, itu juga bahu-membahu dalam membangun bangsa. Nah, kalau kita bicara yang mengganggu justru adalah lebih pasti bisa mengganggu, yaitu justru kemungkinan dari dalam, karena mensabotase baik sengaja maupun tidak sengaja gitu. Kalau sudah seakan-akan sudah setuju dengan visi misi presiden, tetapi ketika di dalam nggak setuju gitu, memaksakan visi misi yang berbeda gitu, itu satu, ya kan? Atau kompetensinya kurang sebenarnya, tapi dipaksakan untuk menjadi pejabat-pejabat dalam pemerintahan. Begitu juga korupsi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ganjar. Nah, ini banyak hal yang memang justru yang dari luar bisa menjadi kontrol dari orang-orang yang bisa mengganggu dari dalam. Oke, tadi harus diwaspadai bisa saja yang mengganggu itu dari dalam. Tapi ada apresiasi tadi tonnya dari Mas Ciko, cuma ada masukan untuk diksi-diksi yang digunakan. Gimana Bang Habib? Silakan terakhir. Ya, saya sampaikan bahwa memang Pak Prabowo adalah bukanlah seorang politisi, ya, dan memang waktu tempat beliau menyampaikan kan memang sangat terbatas. Artinya kalau bukan orang politis itu memang tidak terlalu pandai, ya, beliau menyampaikan kata-kata yang tidak gampang disalah tafsirkan, ya. Tapi saya yakin rakyat paham banget bahwa beliau adalah orang yang genuine, orang yang ikhlas berjuang untuk bangsa dan negara, sehingga rakyat tidak akan meragukan niat baik Pak Prabowo dalam setiap menyampaikan pendapat-pendapatnya di depan publik. Itu yang penting bagi saya. Tentu Pak Prabowo punya kekurangan, ya, masukan dari Bung Ciko dan lain sebagainya. Setiap masukan dari siapapun tetap akan kami hargai, kami terima, kami cermati, ya. Kita memang ke depan kita bukan persoalan kita capek mengklarifikasi, bukan, ya.
Situasi memang seperti ini. Kita punya pemimpin yang baru, ya, yang punya karakteristik tertentu, mungkin agak spesifik dan berbeda dengan pemimpin-pemimpin lain. Tapi insya Allah ya rakyat tahu dan saya jamin Pak Prabowo adalah orang yang ikhlas ya. Apa yang beliau sampaikan adalah niat baik beliau untuk bangsa dan negara ini. Oke, terakhir singkat saja Bung Ciko, apa masukannya agar checks and balances ini berjalan dengan baik, mau di dalam mau di luar pemerintahan, termasuk PDIP kan belum ambil sikap ya. Apa yang diharapkan? Harapan kami tentunya siapapun yang nanti akan dilantik sebagai presiden dan kemungkinan besar ya Pak Prabowo dan Gibran gitu ya. Harapan kami juga yang paling penting adalah memikirkan visi misi yang selama ini memang diperjuangkan dan itu yang menjadi prioritas, bukan menggemukkan koalisi karena sesungguhnya kalau let's say, tidak harus 80% menguasai parlemen. Karena kita tahu sendiri bahwa yang berada di luar pemerintahan pun bukan berarti dari 100 kebijakan yang diajukan oleh pemerintah, itu 100-100-nya ditolak. Kan selama ini juga tidak begitu ya, yang terjadi di Indonesia. Dan harapan kami menyadari bahwa keberadaan oposisi atau keberadaan suara-suara yang di luar pemerintahan yang mengkoreksi, mencoba mengkritisi, dan mencoba meluruskan dan memberikan alternatif solusi itu juga dipertimbangkan dan didengar dan kita sama-sama membangun bangsa ini dalam koridor demokrasi yang sehat. Terima kasih Mas Ciko, terima kasih. Sama-sama Mas Ciko. Diskusinya malam hari ini. Selamat malam.